Nasrani, Yahudi palsu, dan non-Kristen belum clear tentang nama Allah. Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun sudah berlalu, ya. Nasrani, Yahudi palsu, dan non-Kristen belum clear nama Allah. Ya, ditanya nama, dijawabnya apa? Ya. Ditanya apa, dijawab apa? Siapa nama Allahmu? Ya, nggak bisa jawab ya. Jadi Nasrani, Yahudi palsu, dan non-Kristen kalau ditanya siapa nama Allahmu, pasti tidak bisa menjawab. Padahal bertaburan ayat-ayat disuruh meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Nasrani ya, Nasrani. Kita bahas Nasrani dulu ya. Nasrani adalah sekte ya. Sekte itu sect gitu, sekte. Ajarannya mematikan seperti sampar, juga termasuk golongan biadab, tidak bisa menyatu dengan orang-orang beradab ya. Baca di dalam Kisah 24 ayat 5. Nasrani mengimani Yesus masih manusia dari Nazaret ya. Rambutnya gondrong, tangannya bolong, sujud pada si Bapa ya. Itu disebut orang Nasrani. Yesus orang Nazaret. Percaya Yesus masih orang Nazaret. Masih rambut gondrong, tangan bolong ya. Gontalong ya. Nasrani juga disebut sesat. Tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29 juga disebut benar-benar sesat, yang mengira bahwa orang yang mati kekal di neraka memiliki Allah di dalam Markus 12 ayat 27. Juga disebut bidat, tegar tengkuk, Titus 3 ayat 10. Jadi sesat, benar-benar sesat, bidat menurut Alkitab itu adalah Nasrani, sekte, sesat, benar-benar sesat, dan bidat, kemudian ajarannya sampar dan biadab, itu adalah Nasrani. Ada ayatnya apa? Ada, nggak asal ngomong saya ya. Nasrani itu penyembah segitiga ya. Tritunggal, penyembah patung ya. Juga disebut sebagai kambing terkutuk. Jadi Nasrani terdiri dari penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal Maha Sesat ya. Itu juga disebut kambing terkutuk, penghuni neraka. Matius 25 ayat 41. Juga disebut pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Juga disebut Babel besar, ibu segala kekejian. Soalnya penyembah patung ya, diberi nama Yesus dan Maria. Patung aja diberi nama Tuhan coba ya. Wahyu 17 ayat 5. Kemudian juga disebut 666. Wahyu 16 ayat 18 juga disebut antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Guru palsu, nabi palsu, dan Mesias palsu. Itulah Nasrani ya. Kalau ditanya siapa nama Tuhan dan Allahmu, jawab mereka, Allah kami adalah segitiga. Allah kami adalah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh, Bunda, Ayah, Ponakan, cucu, dan lain sebagainya. Itu Allahnya itu ya. Allah rombongan, Allah yang jamak ya. Ya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, itulah Allahnya orang-orang Nasrani. Nasrani itu wakili, bukan diwakili, memang mereka dedengkotnya yaitu penyembah
segitiga dan penyembah Tritunggal itu. Sejak 2000 tahun yang lalu Nasrani sesat, Nasrani biadab, Nasrani bidat, ya, Nasrani benar-benar sesat itu tidak clear tentang nama Allah. Anda tanya ke orang-orang Nasrani, yaitu orang Katolik dan orang Protestan, ya. Orang Katolik, orang Protestan, Anda tanya, siapa nama Allahmu? Ya, akan terkencing-kencing, ya. Ya, ini fakta loh, ya. Silahkan Anda tanya, siapa nama Allahmu? Ya. Allah kami Yesus. Kenapa Yesus tidak kamu sembah kalau itu Allahmu? Pak, tapi kan harus 3 entitas, 3 nih, ya. Tidak bisa jawab. Siapa nama Allahmu? Nggak berani mau jawab Yesus. Kalau jawab Yesus lah, kenapa Yesus tidak kamu sembah? Katanya Allahmu. Ya, seperti itu. Clear? Jadi Nasrani sampai hari ini belum clear siapa nama Allahnya. Nasrani anggotanya adalah Protestan, penyembah segitiga, dan Katolik, ya, yang Tritunggal itu, ya. Nomor 2, Yahudi palsu, ya. Alkitab menyebutnya Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9, ular dan keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33, menduduki kursi Musa, merubah-rubah Taurat dan nubuat. Matius 23 ayat 2, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44, dan penghuni neraka, ya, Matius 23 ayat 33. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, mereka akan menjawab Elohim, Hasim, Adone, ya, Yehova, ya. Jadi kalau ditanya Yahudi palsu, ciri khas Yahudi palsu adalah kalau ditanya siapa nama Allahmu adalah akan menjawab Yehova bisa, Hasim bisa, Elohim bisa, Adone bisa, ya. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, Yahudi KW, Yahudi palsu itu belum clear tentang nama Allah. Itu Yahudi yang palsu, ya. Jadi kalau ada yang ngaku Yahudi-Yahudian, baik itu Bapak Yahweh, Bapak Elohim, ya, Adonai Hasim, Wanes Hasim, kemudian menamakan diri Yesus only atau Mesianik atau Ortodok, ya, apapun yang ke Yahudi-Yahudian, ya, silahkan Anda tanya siapa nama Allahmu, muter-muter, ya, akan nyebut-nyebut Elohim, Hasim, Adonai maupun Yehova, ya. Tidak pernah ada itu di Alkitab, nggak ada itu, ya. Nomor 3, non-Kristen, yaitu 4.300 agama-agama dunia. Apakah Anda termasuk 4.300 agama-agama dunia yang non-Kristen? Mereka disebut umat yang mengimani kitab saja, bukan kitab suci. Wahyu 20 ayat 12. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, Matius 6 ayat 7. Kalau ditanya kepada mereka siapa nama Allahmu, mereka akan menjawab dengan gelar. Ditanya nama, dijawab gelar, ya. Siapa nama Allahmu? Mereka sebut-sebut, oh Allah kami itu yang maha suci, Allah kami itu yang maha mulia, Allah kami itu yang maha tinggi, semua maha disebut semua. Ditanya nama, dijawab gelar. Itu adalah mereka yang non-Kristen yang masuk di dalam 4.300 agama-agama dunia saat ini. Saya ulang, ditanya nama, dijawab gelar. Suruh nyebutin nama, tidak sanggup. Sudah sekitar 1.500 tahun mereka itu para yang mengimani beragama. Mereka masih mengimani orang beragama, ya. Orang pelaku-pelaku agamawi, ya.
sudah sekitar 1500 tahun masih belum clear kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, nama Allahmu. Tadi ditanya nama, dijawab gelar. Inilah yang sudah clear siapa nama Allah. Satu, ini sudah clear ya kalau yang ini ya. Yahudi tapi yang asli. Yaitu Yahudi yang mengimani Tanak ya, atau bukan Talmud ya. Tanak adalah perjanjian lama yang asli. Era Yahudi asli terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi di era Musa sampai tahun 70 Masehi. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, jawabnya selalu begini, Yahweh, Tuhan huruf besar semua, yaitu nama sebutan untuk Yesus yang roh itu. Keluaran 3 ayat 14 dan 15, Efesus 3 ayat 15 dan 21, Wahyu 1 ayat 8. Yahudi asli kalau ditanya siapa nama Allahmu, tidak akan pernah menyebut Elohim, Bapa Yahweh, Adone, Hasim maupun Yehova. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku kami masuk Yahudi, Pak, itu orang mana itu, orang Salatiga itu ya, yang udah tua itu ya. Ya. Sini karena Alkitab menulis bahwa Yahudi palsu akan tersungkur di bawah kaki Kristen ya. Wahyu 3:9. Dulu udah debat sama saya itu. 30 menit ngabur itu ya. Ya, agama Yahudi yang asli sudah finish. Ingat, Yahudi asli sudah finish ya. Tahun 70 Masehi ketika Bait Allah kedua ya sudah dirubuhkan ya, menggenapi Matius 24 ayat 2 ini terjadi tahun 70 Masehi ya. Yahudi yang asli 100% pasti jadi Kristen. Jadi tidak ada ngaku Yahudi kok bukan Kristen, nggak ada. Jadi semua orang yang Yahudinya asli pasti Kristen karena dia penyembah Yahweh dulu. Dia memegang itu ketika dia tahu bahwa Yahweh itu Yesus kok. Jadi kalau Anda ngaku Yahudi ya, Anda adalah Yahudi palsu. Allahmu siapa sekarang? Bukan Yesus, Pak, ya palsu. Gitu, Pak. Pasti Allahmu Yehova toh. Yehova, Elohim, Adone, Hasim, maupun kamu gabung-gabung Bapa Yahweh gitu. Kalau Yahweh ya Yahweh saja, tapi Yahweh sudah nggak ada karena Yahweh sudah dibentuk jadi manusia di dalam Yesaya 43 ayat 10. Ini yang Yahudi KW di Indonesia ya toh, itu ngabur ngacir kalau debat sama HTD. Alkitab menulis Wahyu 3 ayat 9, para Yahudi palsu, kamu disuruh oleh Yesus datang berlutut, gitu, datang tersungkur kepada orang-orang Kristen. Gitu. Ayo Yahudi Indonesia, yang ngaku Yahudi Indonesia, kamu harus datang ke HTD, tersungkur di bawah kaki HTD. Ini perintah ayat Alkitab, Wahyu 3 ayat 9. Ya. Kami penyembah Yesus, kami Kristen. Ya. Ya, Yahudi asli 100% pasti jadi Kristen ya. Semua rasul adalah Yahudi asli dan semua rasul adalah Kristen. Roma 16 ayat 7. Nah, sekarang nomor 2, yang sudah clear nama Allah adalah Kristen. Tadi kan Yahudi, tapi kan Yahudi sudah finish agama Yahudi ya. Pasti berlanjut ke Kristen. Kristen adalah orang yang beriman, percaya dan memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen adalah kelanjutan dari Yahudi asli. Saya ulang, Kristen adalah kelanjutan dari Yahudi asli. Ya. Kristen adalah lawannya Yahudi KW yaitu, atau lawannya Yahudi palsu itu. Ya. Para Yahudi palsu jemaah iblis, perhatikan baik-baik, para Yahudi palsu jemaah iblis oleh Yesus sendiri disuruh tersungkur ke kaki orang Kristen. Wahyu 3 ayat 9. Ya. Jadi semua yang masih berkoar-koar ya toh,
Allah kami namanya Hashim, Adone, ya segala macam itu. Perhatikan Wahyu 3 ayat 9, kamu disuruh datang tersungkur di bawah kakinya orang Kristen, ya. Karena Yahudi asli itu pasti jadi Kristen. Lah kok kamu ngaku Yahudi kok bukan Kristen? Berarti kamu Yahudi KW, ya. Terus sekarang kalau ditanya kepada orang Kristen, siapa nama Allahmu? Jawabannya tegas, cepat, singkat gitu. Nama Allah kami adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yasu Jidu, Yesua Hamasiah. Dia adalah Allah yang Esa, Allahu Ahad, Tuhan Warabbani, Juru Selamat, Alfa Omega Maha Kuasa, dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Kristen ya yang nama Tuhan dan Allahnya 100% sudah clear, yaitu Yesus Kristus. Yahudi asli juga sudah clear, tapi Yahudi asli kan sudah tidak ada sekarang, ya. Yahudi asli sudah melebur atau berlanjut menjadi Kristen sejak tahun 70 Masehi. Nah, rasul-rasul lebih duluan. Rasul-rasul disebut Kristen ya kurang lebih selesai nulis Alkitab itu tahun 70 Masehi lah, 65 sampai 70. Makanya di Alkitab ditulis semua rasul adalah Kristen. Roma 16 ayat 7. Di Israel hari ini masih ada orang Yahudi yang Kristen, itu yang dibaca adalah Tanak asli perjanjian lama seperti kami. Itu seperti kami, ya. Ya. Allahnya siapa? Yesus. Orang Yahudi asli sana yang Kristen ya. Ingat, Yahudi asli Kristen ya. Itu Allahnya Yesus gitu. Alkitabnya ya perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Seperti itu ya. Kurang lebih ada 4% Kristen di Yahudi. Itu yang sedang dipilih oleh Yesus, nanti jumlahnya 144.000. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 syaratnya harus ada namanya, dimeteraikan nama Yesus, itu kan Kristen. Dimeteraikan nama Yesus kan Kristen. Dan nama Bapaknya, dan dia memanggil Allah itu Bapa. Hanya Yahudi yang berhak memanggil Allah itu Bapa. Hanya Yahudi. Orang Indonesia tidak boleh. Ya kalau mau ya sebut saja Gusti, malah oke Gusti. Ya, Gusti Yesus ya toh. Gusti Yesus ya. Kalau orang Indonesia boleh memanggil Gusti Yesus. Yang tidak pernah ada itu Gusti Bapa. Gusti Romo. Ora waras itu ya, manggil kok Gusti Romo. Gusti Allah ada. Ya, Gusti Yesus ada. Gusti Romo yang enggak ada. Gusti Bapa yang enggak ada. Ora waras itu. Ya. Jadi clear, hanya Kristen yang sudah clear nama Allah, nama Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Yang lain itu Pak, mohon maaf, nggak clear ribuan tahun. Ditanya nama Allah, dijawab gelar. Siapa nama Allahmu? Maha kuasa Pak, maha tinggi, maha suci. Nama. Maha benar, maha ini. Nama. Nggak ada Pak. Nah begitu. Ditanya nama, dijawab gelar. Ada ratusan ayat ya. Kalian disuruh meninggikan nama Allah, nama Tuhan. Siapa nama Allahmu? Ya. Hanya Kristen satu-satunya yang sudah clear siapa nama Allah, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yasu Jidu, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus, Jesus Christ. Very clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Nasrani, Yahudi palsu dan non-Kristen belum clear tentang nama Allah ya.
That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus, Yesu Kirisuto, ya, Yeshua HaMasiah, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.